Kembali lagi di Rubik Why So Serious bersama saya Coki Pardede di Malaka Project. Kali ini gue pengen ngebahas sebuah tema yang kayaknya udah dibahas ribuan kali oleh, kalau nggak gue sendiri, sejawat-sejawat gue. Kayaknya orang lain yang membahas topik ini sering juga adalah Panji Pragiwaksono. Dan ini adalah topik yang tidak mungkin tidak relevan. Kenapa? Karena selama manusia masih ada, pasti ada yang namanya tersinggung. Jadi kita kali ini akan membahas sebuah topik legend. Kenapa komedi menyinggung? Tapi mungkin sebelum kita menjelaskan kenapa komedi menyinggung, ada baiknya kita cari tahu dulu apa definisi ketersinggungan menurut KBBI ya. Kalau menurut KBBI, tersinggung itu artinya tersinggung, tersentuh, terjamah, tersenggol. Itu definisi pertama. Kalau definisi keduanya itu adalah merasa disakiti atau merasa difitnah. Itu definisi dari ketersinggungan. Dan yang harus di-highlight ada kata merasa ya. Kalau merasa kan belum tentu benar. Ya kalau merasa kan setiap orang bebas dong merasa apapun. Bebas loh, gue merasa gue adalah Raja Inggris. Ya bebas, orang kan merasa. Tapi apakah gue benar Raja Inggris? Itu kan perlu ada pembuktian lebih lanjut gitu. Ya tapi intinya menurut KBBI, ketersinggungan tuh artinya adalah merasa difitnah atau merasa dilukai hatinya. Ini menjadi perdebatan yang menarik. Kenapa komedi ini menyinggung? Kenapa? Karena selalu ada dua argumen. Biasanya argumen yang pertama bilang komedi menyinggung karena si pembawa komedinya tekniknya jelek. Sehingga jokesnya nggak lucu. Makanya itu jadi menyinggung. Dan argumen yang satu mengatakan, ya nggak juga. Komedi itu menyinggung karena orang yang denger aja baperan. Gitu. Jadi sebenarnya yang mana nih yang benar nih? Apakah si pembawa komedinya yang salah? Atau si pendengarnya yang salah? Jawabannya adalah dua-duanya. Dua-duanya, teman-teman. Gue akan jelasin kenapa dua-duanya. Jadi sama seperti bentuk seni lain, komedi ini juga adalah sebuah bentuk kesenian. Dan dia termasuk dalam kategori teknik komunikasi. Sehingga saat kita berbicara mengenai komedi, komedi itu sebenarnya ada keilmuannya. Gue sebagai praktisi stand up komedi, itu belajar rumus-rumus bagaimana caranya bikin komedi gitu. Sehingga karena komedi ini termasuk dalam teknik komunikasi dan memang ada ilmunya, ada benchmark universal yang bisa disepakati bersama untuk menilai apakah sebuah jokes itu lucu atau tidak. Biasanya jokes yang menyebabkan ketersinggungan, nggak semua ya, ini gua garis bawahi, tidak semua. Tapi kadang jokes yang menyebabkan ketersinggungan itu adalah jokes yang tidak lucu. Itu biasanya menimbulkan ketersinggungan. Kenapa? Karena ada kegagalan dari pihak si pembawa jokes untuk menerapkan keilmuan-keilmuan yang sudah disepakati dan bisa dijadiin tolak ukur apakah jokes itu works atau tidak. Sama seperti teknik komunikasi, kita juga bisa dengan objektif menilai sebuah komunikasi itu berhasil atau tidak saat dia memenuhi benchmark tertentu. Kalau dia tidak memenuhi benchmark tertentu ya gagal gitu. Jadi tidak semata-mata saat ada sebuah jokes menyinggung itu pasti pendengarnya yang baperan, nggak juga. Dari sisi si pembawa jokes bisa jadi memang si pembawa jokes itu tidak piawai dalam mengcrafting jokesnya. Bisa, salah satu kemungkinannya bisa seperti itu. Alasan yang kedua kenapa jokes bisa menyinggung, karena pada hakikatnya humor atau jokes atau komedi atau apapun kalian ingin menyebutnya, you get my point lah, butuh korban. Komedi butuh objek, bisa keadaan, objeknya bisa keadaan, bisa peristiwa objeknya bisa bahkan individu, objeknya pun bahkan bisa kepercayaan. Yang mana kadang dari semua yang gue sebut tadi, objek-objek ini penting buat orang yang berbeda-beda. Maka dari itu, komedi dan ketersinggungan kaitannya erat. Karena selain tadi ada keilmuannya yang harus dipenuhi supaya jokesnya berhasil, komedi itu sendiri juga butuh objek atau butuh korban, tanda kutip ya, butuh korban. Dan yang bikin problematik adalah kadang objeknya yang dibawakan dalam sebuah komedi itu bisa jadi objek yang sensitif buat orang lain. Nah, jadi di bahasa Arab itu konsonan cuma 3. Kan kalau di bahasa Indonesia ada 5, A, I, U, E, O. Nah, kalau di Indonesia, di Arab itu cuma ada
A, I, U doang. A, I, U. A, I, U. Oh, berarti tetangga gue tuh ngomong bahasa Arab. Ayo, ayo. Nih gue kasih gambaran biar kalian memahami. Di dunia ini kurang lebih ada hampir 7 miliar orang. Sudah 7 miliar atau udah lebih gue kurang tahu. Tapi kurang lebih ada 7 miliar orang. Setiap individu nih pasti punya satu objek atau satu ide atau satu hal yang penting buat dirinya. Entah keluarganya, atau mungkin kepercayaannya, atau mungkin pekerjaannya, apapun itulah, atau harga dirinya mungkin. Mungkin satu orang ada 4 hal yang penting lah buat dirinya gitu. Dan di dunia ini ada 7 miliar orang. Kalau 7 miliar dikali 4 objek aja udah berapa tuh? Udah berapa belas miliar objek yang berpotensi membuat orang lain tersinggung. Makanya kalau misalnya kita bahas mengenai komedi, biasanya ketersinggungan itu terjadi saat objek komedi tersebut adalah hal yang sensitif buat si pendengarnya. Apakah komedi yang menyinggung bisa dihindari? Jawabannya tidak, teman-teman. Di dunia ini, gue percaya tidak ada jokes yang tidak menyinggung. Jokes yang tidak menyinggung, itu menurut Anda tidak menyinggung. Tapi kalau Anda, skopnya Anda lebarin lagi, percaya sama gue, dari 7 miliar orang, pasti ada yang tersinggung. Apa jokes teraman? Let's say, ini jokes teraman yang bisa gue pikirin ya. Misalnya, lele apa yang bisa terbang? Lele lawar. Menurut gue kan, logika kita kan, masa sih ada yang tersinggung sama jokes itu? Percaya sama gue, teman-teman. Ada loh yang bisa tersinggung. Komunitas kelelawar kita nggak tahu. Yang jadi masalah adalah karena humor tuh butuh objek. Dan kita tidak pernah tahu apakah satu objek ini sensitif atau tidak buat orang gitu. Yang bisa dilakukan si pembawa humor adalah meminimalisir kemungkinan objek ini bisa menyinggung orang. Dalam konteks bahwa kayaknya kalau gue bahas ikan lele, yang kemungkinan akan tersinggung mungkin komunitas lele. Dan kalau gue menyinggung komunitas lele, kayaknya bisa deh gue lawan. Misalnya. Apa batas komedi? Nggak ada. Batas komedi adalah nyali Anda. Hidup seperti lari. Jadi banyak juga orang nanya ke gue, Coki apa sih batas komedi? Batas komedi nggak ada, teman-teman. Di mata komedi itu sendiri, komedi ini mazhabnya beda-beda. Tapi yang disepakati bersama oleh semua komedian besar, bahkan Mark Twain juga sepakat hal ini, tidak ada yang sacred di mata komedi. Tidak ada yang sakral di mata komedi. Di mata komedi semuanya sama. Di mata komedi semuanya bisa dibercandain. Jadi sebenarnya dalam hakikatnya komedi itu tidak ada batasnya. Cuman dikembalikan lagi ke si pembawa komedinya. Kalau lo tanya gue, batas komedi apa? Batas komedi adalah nyali Anda. Kalau nyali Anda cuma bisa bercandain lele lawar tadi, ya udah main di situ aja. Jangan main ke jokes-jokes yang di luar kemampuan Anda. Karena kalau misalnya Anda bermain jokes-jokes yang nyalinya di luar kemampuan Anda, saat itu nanti berpotensi menyinggung, kelabakan Anda untuk mempertanggungjawabkan jokes tersebut gitu. Tapi bagaimana Coki dengan mazhab? Waduh. Dengan mazhab yang mengatakan bahwa jokes itu hanya boleh punching up, nggak boleh punching down. Ya, kalau ada yang ingin menganut paham seperti itu, saya kembalikan lagi nggak apa-apa. Silakan gitu. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara komedi itu sendiri, komedi itu netral. Karena definisi dari komedi adalah hanya membuat kelucuan. Dan jokes yang menurut Anda tidak lucu karena punching down, banyak kok yang merasa itu lucu. Special show saya kejual 3.000 tiket. Nah, sekarang gue akan bahas dari pihak si pendengar jokes ya. Gue akan bahas dari pihak pendengar jokes. Tadi kan dari si pemberi jokes. Sekarang dari pihak si pendengar jokes. Jokes itu sama seperti musik, genrenya banyak, teman-teman. Ada slapstick. Slapstick tuh kayak joke opera Van Java gitu yang pukul-pukulan styrofoam, lempar-lemparan bedak. Yang mana buat gue itu lucu banget. Gue sangat menikmati jenis jokes seperti itu. Ada juga jokes yang edgy, yang mungkin kayak dark comedy gitu. Ada mungkin jokes yang plesetan, kayak lele lawar tadi gitu. Atau mungkin ada jokes yang mesum, jokes-jokes yang biasanya om-om tuh, jokes-jokes yang jorok. Jadi jokes tuh genrenya banyak, sama seperti musik. Berangkat dari situ, kan kita nih yang paling kenal sama diri kita. Kalau memang kita sadar bahwa jokes-jokes tertentu itu bukan untuk kita, hindarilah orang-orang yang memang identik dengan jokes yang Anda tidak suka. Untuk ketenangan hati Anda.
Ini gue mau cerita lucu ya. Jadi waktu itu kan yang tersinggung sama gue banyak ya. Banyak orang ngomong gini ke gue kayak, contoh dong pelawak ini. Dia bikin jokes tuh nggak pernah menyinggung. Daripada Anda menyuruh saya jadi pelawak itu, kenapa Anda tidak nonton pelawak itu aja? Gitu loh maksud gue. Jadi menurut gue, untuk meminimalisir ketersinggungan, kedua belah pihak itu harus melakukan perannya masing-masing. Si pemberi jokes harus paham bahwa ada benchmark keilmuan tertentu, ada skill-skill tertentu yang harus dimiliki supaya jokes itu bisa works. Dan si penerima jokes juga harus paham bahwa jokes itu genrenya banyak. Sehingga silakan pilih genre jokes yang paling Anda sukai. Ketimbang Anda tersinggung dengan jokes yang dari awal Anda tidak suka, ya udah jangan didengerin. Kalau misalnya Anda sudah tidak suka dengan jokes saya, ya dari awal nggak usah denger jokes saya gitu. Misalnya Anda sudah tidak suka jokes komedian A, ya dari awal jangan follow Instagramnya gitu. Dan dari awal ya jangan nonton stand up-nya. Dari awal jangan nonton komedinya supaya Anda tidak tersinggung gitu. Karena ketersinggungan itu, ini quote yang sangat bagus sekali dari Ricky Gervais. Dia adalah salah satu komedian yang jadi inspirasi gue. Ricky Gervais bilang katanya, offense is taken not given. Ketersinggungan itu bukan dikasih, tapi ketersinggungan itu diambil, teman-teman. Contoh, misalnya ada statement, Coki goblok, misalnya. Itu cuma akan jadi statement kalau gue memilih untuk tidak mengambil itu jadi personal. Makanya selalu akan ada alasan untuk tersinggung sih sebenarnya. Dan silahkan, dari sisi si pendengar jokesnya juga bijaklah dalam memilih hal-hal yang bisa Anda lihat dan bisa Anda nikmati di sosial media gitu. Karena pada hakikatnya menghindari ketersinggungan 100% itu tidak mungkin. Satu-satunya cara Anda tidak akan pernah tersinggung oleh jokes atau oleh apapun adalah ya kalau Anda meninggal. Kalau Anda meninggal baru tuh Anda tidak akan pernah tersinggung. Ya namanya hidup bersama bermacam-macam orang, masa mau nggak tersinggung? Mustahil. Berarti kira-kira kesimpulannya itu ya. Kenapa sebuah jokes bisa menyinggung? Karena beberapa poin tadi. Dari si pembawa jokesnya juga mungkin craftingnya tidak terlalu bagus sehingga menyebabkan sebuah jokes yang tidak lucu. Sehingga jokes yang tidak lucu ini gagal dari definisi utamanya untuk membuat tertawa. Atau dari segi yang nonton juga dia tidak memahami bahwa jokes itu genrenya banyak gitu. Jadi selama kedua belah pihak memainkan peranannya masing-masing, si pembawa jokes ngerti jokesnya ini harus dibawakan di mana, si pembawa jokes ini juga ngerti bahwa craftingnya harus bagus, dan si pendengar jokes juga paham bahwa jokes ini genrenya banyak. Selama ini saling memahami, ketersinggungan bukan bisa dihilangin tapi bisa diminimalisir. Dan kalau kita pikir teman-teman, misalnya Anda tersinggung, terus apa? Tidak ada! Nih, coba jujur. Misalnya Anda tersinggung, terus apa? Apa coba gue mau tanya? Coba komen. Misalnya lo tersinggung, terus apa? Matahari terbit juga. Siklus alam jalan-jalan juga gitu. Cuman Anda doang rasa hatinya sakit, tapi habis itu apa? Men, dunia ini tidak bergerak cuma karena perasaan kita. Dunia ini tetap akan berjalan antara kita suka atau tidak suka. Jadi ada baiknya juga kita untuk jangan terlalu baper juga lah gitu. Dan buat komedian, buat gua juga, buat semua pelaku komedi, kita juga harus paham bahwa komedi itu adalah bentuk ilmu komunikasi, dan mari kita pertanggungjawabkan juga bagaimana teknik crafting kita untuk meminimalisir ketersinggungan yang bisa mengakibatkan somasi dan dinginnya lantai penjara. Karena pengacara mahal. AdSense malah tidak mampu bayar pengacara kalau nanti kena begitu-begitu. Jadi mari kita mainkan peranan kita masing-masing. Jangan baper hari ini.